Kembali di Corporate Action pemirsa dan masih bersama dua narasumber saya, kita membahas terkait transformasi digital yang dilakukan oleh Bank MNC. Saya ke Pak Yudi lagi sebelum ke Pak Teddy. Pak Yudi, ini kalau kita lihat transformasi digital ini kan membutuhkan investasi yang tidak sedikit begitu ya, apalagi kalau ingin menyasar tadi tambahannya banyak puluhan juta nasabah lagi yang ingin diraih oleh MNC Bank. Investasi seperti apa dan seberapa besar begitu yang dilakukan oleh MNC Bank untuk transformasi digitalnya? Ya, terima kasih Mbak Cakri. Yang pertama adalah untuk terkait dengan investasi. Kami akan mengutamakan investasi di area teknologi, khususnya di area pengembangan artificial intelligence dan machine learning. Jadi perkuatan di area ini khususnya untuk pengembangan di area AI-based credit scoring nanti akan menjadi momentum yang fokus yang sangat penting sekali. Nah, berdasarkan pengembangan AI dan machine learning ini, kami juga membangun data platform yang cukup kuat di grup, karena berbagai macam data itu, data pemirsa dan data yang sangat bermanfaat untuk melakukan credit scoring itu akan bisa kita tampung dan kita bisa analisa. Terus yang kedua tentunya dengan pengembangan di digital core banking ini sendiri, kami akan berinvestasi di digital core banking yang bisa membuat produk development kita bisa berjalan dengan cepat. Tentunya kalau di konvensional banking dulu, membangun satu produk baru atau inovasi baru itu butuh waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun padahal ya untuk perbankan. Tetapi di area digital ini kami diharapkan untuk bisa berkompetisi dengan cara yang sangat cepat. Jadi produk development kalau perlu hanya dalam waktu minggu saja kita bisa menelurkan produk-produk baru. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada credit card virtual. Nanti sebentar lagi kita juga akan launching digital insurance di dalam motion banking dengan Motion Insure. Nah, motion ecosystem dan motion banking ecosystem adalah fokus pengembangan investasi teknologi kami ke depannya. Jadi semuanya hanya dalam genggaman begitu ya. Tak heran kalau ini bisa dicapai dalam mingguan karena penetrasinya juga begitu kencang begitu. Baik, saya ke Pak Teddy. Saya lupa menyebutkan, maaf satu lagi. Mbak Cakri, satu lagi. Ini ada, kita juga mempunyai platform namanya Motion Pay. Ini sebetulnya adalah e-money platform, sudah berizin, ada e-money, e-wallet, remittance, dan QRIS. Nah, ini juga nanti akan kita integrasikan ke motion banking. Jadi benar-benar satu ekosistem seperti Mbak Cakri sebutkan tadi, di dalam genggaman semua financial services sudah ada financial service ada di situ. Nah, ini Pak Teddy artinya ini betul-betul bisa menjadi partner, the best partner ya bagi mungkin motion banking begitu, seperti yang Pak Teddy lakukan saat ini, karena ekosistem dari digital digital banking ini sudah sangat luas. Anda sendiri melihatnya prospek untuk kedepannya akan jauh lebih mudah lagi untuk motion banking atau hanya bank-bank besar saja yang kira-kira akan melirik motion banking ini, Pak? Begini, jadi kita juga membuka diri kita juga ya di platform digital ini supaya nggak cuman internal group yang bisa bekerja sama, tapi juga semua ekosistem yang ada. Kita tahu bahwa kita nggak sendirian di sini dan setiap perusahaan itu pasti punya kekuatannya masing-masing. Seperti kita kasih contoh bahwa kita sudah menandatangani MOU dengan dua perusahaan fintech, yakni Kredit Pintar dan juga Oriente atau Finmas, untuk kita bisa berkolaborasi dengan mereka untuk melakukan loan channeling dan juga kerjasama dari pihak yang lainnya untuk artificial intelligence dari sisi credit scoring. Jadi itu menurut saya akan mempercepat kita punya growth ya when it comes to pinjaman ya ke fintech ini. Kita tahu bahwa mereka jauh lebih cepat when it comes to pengembangan dan juga lebih agile dibandingkan bank yang istilahnya lebih rigid when it comes to regulations and everything from our regulators. Jadi menurut saya mesti kita buka, kita mesti melakukan yang namanya banking as a platform. Ada open API banking juga yang kita mesti lakukan bersama dengan partner-partner kami, dan tidak juga lupakan bahwa tidak hanya MNC itu kuat dari sisi media dan juga financial ecosystem yang lain, tapi juga kita akan buka ke partner-partner yang lain. Mungkin itu yang sisa saya. Terakhir Pak Teddy, mungkin bisa singkat saja, artinya ini optimistis ya, digital banking dengan segala hal-hal yang sangat digital dan modern ini tidak hanya euforia semata, karena kita melihat ini new normal, dampak dari pandemi semuanya harus shifting ke digital. Anda melihatnya ini bisa menjadi hal yang long term begitu untuk bisa
mulai berubah nih cara masyarakat kita atau nasabah kita melihat perbankan? Saya rasa begitu, kita lihat bahwa memang perilaku nasabah itu kan berubah ya ketika pandemi kemarin. Udah kelihatan banget bahwa semakin sedikit nasabah yang datang ke kantor cabang. Betul. Dan kantor cabang akan dirasakan sangat inefficient ya, karena memang to maintain one branch itu tuh juga nggak mudah dan nggak murah ya. Iya, jadi memang arahnya itu akan menuju ke digital dan the way that we interact with our customer juga akan lebih banyak digital, like it or not. Tapi saya juga tidak against dengan physical presence. Menurut saya physical presence tetap mesti ada. Tetap harus ada. Karena apalagi kalau misalnya kita mau on board corporate clients atau high net worth people, they still would like to do some interactions with their bankers gitu ya. Jadi mungkin ini akan jadi kombinasi dan mungkin tinggal shares-nya aja yang mana yang lebih banyak di digital atau lebih banyak yang di physical atau konvensional gitu ya. Gitu sih menurut eranya saya. Kombinasi dan eranya kolaborasi. Semoga kolaborasi antara MNC Bank dengan juga Motion Banking yang akan dilakukan ini betul-betul bisa menarik nasabah lebih banyak lagi begitu ya, dan memberikan literasi soal perbankan digital yang lebih baik lagi kepada masyarakat kita. Terima kasih kepada CTO MNC Group Pak Yudi Hamka dan juga CEO Motion Banking Pak Teddy telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini.